Tadi Kang Deddy sudah menjawab kenapa mungkin dari hasil survei Kang Deddy lebih unggul meskipun ngerasa nggak jumawa juga dengan hal itu, ngerasa nggak berasa di atas angin juga menurut Kang Deddy begitu ya. Satu lagi yang juga cukup menarik perhatian kita selain dari soal yang rajin datang kondangan 20 gitu dalam 1 minggu gitu. Nama Kang Deddy juga dinobatkan jadi salah satu kalau nggak salah nama jalan di daerah Ciamis ya. Oh iya, yang pertama saya tidak merasa di atas angin karena nggak mungkin saya di atas angin. Saya harusnya setiap hari dalam setiap waktu bersama angin. Kalau nggak dapat angin nanti kan berbahaya, nggak bisa nafas. Udara. Iya, yang penting tidak boleh masuk angin. Nah, bahaya tuh Kang. Nah, kemudian ya itu dari dulu ya, saya tuh biasa, itu kan berawal dari keundangan tuh. Saya diundang mungkin berapa tahun yang lalu oleh warga di situ ada wayang golek. Nah, yang warga ini salah satu tokoh. Ini yang cerita Ciamis ya? Ciamis. Di warga itu salah satu tokoh di situ yang relatif berhasil usahanya menjadi pedagang tahu bulat. Nah, saya ini kalau nonton wayang itu kan kebiasaan dalangnya suruh naik ke atas nih sama saya, dalang nih jam 12 biasanya kan Pak Dit naik. Waktu naik itu saya selalu manggil warga, suruh ke atas, kemudian bertemulah dengan orang yang waktu itu profesinya menjadi tukang foto yang fotonya rusak. Ya tuh stylenya ya. Kemudian saya bantu tuh. Kemudian dia dapat uang, menjadi fotonya jalan lagi. Nah kemudian setelah itu saya dapat kabar lagi dari salah satu staf saya menyampaikan ada rumah warga yang roboh. Bantu dong Kang. Ya udah rumahnya saya perbaiki. Dan kemudian dia cerita juga tentang jalan yang gangnya yang rusak. Udah bantu aja kok. Nah itu dilakukan dulu banget. Tahun gitu. Berapa tuh Kang? Ya mungkin 4 tahun yang lalu lah, ya. Udah lama ya berarti ya. Dan kemudian ya udah akhirnya diperbaiki. Mungkin warga daya ingatnya kuat, ditambah lagi warga di situ penghasil beras organik. Nah saya ini kan selain ngomong politik, selain ngomong lingkungan, itu selalu cerita tentang bagaimana membangun ketahanan pangan melalui dalam bahasa saya adalah ekosistem ekonomi pedesaan, yaitu pertanian organik, sehingga orang di situ menjadi antusias. Nah, ketika kemarin saya mengisi jadwal di Suryalaya, ngasih ceramah umum di pesantren Suryalaya, Abah Anom almarhum Tasikmalaya, saya diminta mampir tuh karena mau dikasih beras organik. Itu baru? Iya kemarin. Kemudian bertemu juga dengan anak-anak yang ditinggalkan oleh ibunya, dia bersama bapaknya yang pemulung. Akhirnya sudah, saya bilang beli domba dong, nanti biar kamu tidak lagi hidup memikirkan ibumu, biar kamu punya aktivitas. Nah setelah itu saya diajaklah ke gang, karena saya mau pulang nih. Ternyata diajak ke gang, oh ternyata dikasih surprise. Jadi nggak tahu itu awalnya ya? Jalan nggak tahu saya nama jalannya apa, nggak ngerti. Saya bilang ini jalannya jalan apa? Udah tunggu dulu Pak, dibukainlah sama dia. Oh itu mungkin surprise-nya warga Jalan Deddy Mulyadi. Oh begitu ceritanya. Iya. Jadi dapat kejutan dari warga sekitar. Warga, dia memang sudah nggak ada jarak. Jadi begitu masuk, warga itu pada keluar rumah. Gitu kan, kemudian suka ada yang nangis, tiba-tiba ada yang meluk. Bahkan sekarang kan ada yang viralin tuh, padahal sudah lama itu saya posting di YouTube saya. Ibu-ibu meluk saya dipeluk-peluk gini. Akhirnya diviralin sebagai pemimpin yang tidak beretika. Ya gimana ya kalau sama warga yang spontan peluk-peluk ya gimana? Kita juga kan nggak ada rasaan apa-apa kok. Itu rasa pemimpin sama warganya aja. Rasa sayang pemimpin ke warga begitu. Tapi kalau musim gini memang lagi musim. Pasti YouTube saya yang lama dicariin, dipenggal-penggal, biar menarik, kemudian dikomentarin. Inilah calon pemimpin harapanmu. Nah, tapi nggak apa-apa, itu mereka kan dibayar. Lumayan mereka dapat honor dengan memposting saya. Ikhlas jadi ya Kang ya. Kang, tapi sebelum ngomongin politik, ngomongin yang apa-apa gitu, saya tuh juga tertarik loh dengan gaya busananya Kang Deddy ini. Kenapa ya kalau kita ngeliat Kang Deddy muncul di publik gitu, stylenya selalu putih dari ujung rambut sampai ujung kaki? Ya sebenarnya kan sudah lama ya. Saya dulu hitam waktu wakil bupati ya. Karena kenapa waktu wakil bupati bajunya hitam? Karena waktu itu kan kelilingnya desa, dari sawah ke sawah saya pemimpin. Nah kemudian hari ini kan saya anggota DPR. Jarang sekali turun ke sawah, ke kebun gitu loh. Ya, walaupun juga suka juga gitu loh. Ya akhirnya warna yang dipilih adalah warna putih. Itu sebenarnya itu komitmen saya pada air. Jadi air itu menjadi problem hari ini akibat penggundulan hutan, akibat penambangan liar, akibat sungai-sungai yang semakin kini makin disempitkan, diuruk. Nah sehingga perlu dilakukan revolusi putih.
yaitu kembali pada air, kembali lagi pada peternakan agar anak-anak mendapat suplai minum susu dalam setiap hari. Sebenarnya komitmennya itulah. Oke, jadi itu filosofinya Filosofi begitu ya? dasarnya. Oke, Kang, kemarin ketika beberapa hari yang lalu, ada sebuah drama yang mengejutkan kita semua nih, berkaitan dengan calon gubernur Jawa Barat. Tanggapan Kang Deddy gimana? Iya, saya sih waktu itu kan saya ditanya juga sejak waktu di KPU, bagaimana Kang Deddy kalau ada calon baru? Ya bagi saya kan gak ada problem, kan kita ini kan demokrasi sangat terbuka, siapapun bisa mencalonkan diri di sebuah daerah asal memenuhi persyaratan undang-undang, kan gak ada problem apapun gitu loh. Nah kalau Kang Deddy itu kan kalau nggak salah pernah bilang ya, sekarang tuh pas lah kalau Kang Deddy yang memimpin Jawa Barat, kemudian RK yang memimpin DKI. Itu maksudnya gimana, Kang? Iya, sebenarnya kan setiap orang itu kan punya ruang untuk memimpin di sebuah daerah berdasarkan kemampuannya. Jadi saya meyakini semua calon yang hari ini mencalonkan diri menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, karena dia mencalonkan berarti dia memiliki kemampuan untuk memimpin. Ya. Kalau Kang RK itu kan identiknya dengan Jawa Barat. Kalau Kang Deddy boleh memberikan komentar soal Kang RK yang maju ke Jakarta. Oh gimana? iya, Kang RK memang identik dengan Jawa Barat karena Kang RK orang Sunda ya. Tetapi dari sisi kemampuan kepemimpinannya, sebenarnya Kang RK itu wajah kota. Gitu kan? Dia kan wali kota Bandung, sekolahnya ITB, sekolahnya juga Amerika. Kemudian stylenya style kota. Yang wajah desa itu saya sebenarnya. Jadi sebenarnya yang cocok mimpin Jawa Barat adalah yang berwajah desa nih atau gimana? Ya, karena masyarakat Jawa Barat itu adalah masyarakat yang mayoritas hari ini masih sawah, masih kebon, masih sungai. Ya wajah desa lebih cocok mimpin Jawa Barat. Kang RK itu wajah kota. Karena wajah kota layak kalau memimpin daerah khusus Jakarta. Kalau Kang Deddy menilai 3 calon yang lain gimana? Wajah apa? Ya nggak boleh kita menilai orang lain. Nilai Kang RK barusan. Kang RK itu karena nggak saingan di situ bukan di Jawa Barat. mitra saya berkompetisi di Jabar. Dia kan sahabat saya, gitu loh. Kang, tapi dengan tadi kita melihat bahwa Kang Deddy surveinya nih dari salah satu lembaga survei paling tinggi. Kang Deddy juga kayaknya dicintai sama masyarakat sebagai masyarakat sampai namanya muncul jadi sebuah nama jalan. Kalau melihat dari 3 pasangan calon yang lain, yang mana sih saingan paling berat kalau menurut Kang Deddy? Kalau menurut saya sih yang saingan yang paling berat itu adalah diri kita sendiri, bukan mereka. Kenapa tuh Kang? Ya kita mampu nggak mengartikulasikan diri sesuai dengan keinginan publik dalam waktu 2-3 bulan ke depan. Mampu kita memiliki daya tahan untuk di-downgrade melalui serangan-serangan udara yang tidak pernah berhenti. Karena sekarang udah mulai Twitter, YouTube, TikTok, serangan-serangan udara pada saya sudah mulai dan robot sudah mulai banyak. Saya kan suka nganalisis. Artinya bahwa kita harus punya kesabaran, daya tahan, dan kita mampu menjawabnya dengan kebaikan. Jadi itulah cara memenangkan. Kan tidak boleh main bola selalu memperhatikan orang lain. Perhatikan langkah apa yang kan kalau bicara soal kontestasi pilkada bukan cuma seorang personal yang maju aja. Ada mesin politik di sana. Kemudian juga ada sosok ketokohannya di sana. Nah, kalau misalkan Kang Deddy melihat nih dari 3 yang lain, bisa nggak Kang Deddy nge-breakdown yang mana ini kayaknya yang paling berat? Tapi nanti dijawab Kang. Kami kembali sesaat lagi.